Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi kawan di channel catur kesayangan kalian, Legenda Catur Dunia. Admin ingin melihat permainan Iren kali ini kawan yang sedang berlaga di event turnamen Craig Hero Reset Chess International 2023 yang sedang berlangsung babak ke-7 saat admin sedang rekaman ini. Bagi kawan-kawan yang ingin melihat permainan Iren saat ini di Craig Hero Reset Chess turnamen ini, kalian kunjungi Lichess saja, gamenya ada di situ. Kalau di chess.com saya cari-cari tidak ada kawan, gamenya Iren tidak diupload di chess.com. Dan sampai 6 babak ini kawan, posisi Iren sementara waktu berada di posisi ke-24 kawan. Mendapatkan 3,5 poin, tapi Iren ini tidak main penuh 6 game, hanya main 5 game. Kemarin jadwalnya ada 2 game sepertinya kawan, tapi Iren di babak ke-6 tidak main, dinyatakan draw di sini keterangannya kawan. Kita akan melihat permainan pertamanya kawan saat melawan Grandmaster Valentin Dragnev, pemain asal Austria. Dan sampai 5 game ini kawan, Iren mendapatkan 2 kali kemenangan, yaitu babak pertama menang atas pemain non-gelar, juga di babak kedua menang atas pemain non-gelar juga. Bermain remis melawan Grandmaster Kaido Kulouts, dan di babak keempat juga remis melawan International Master. Sedangkan di babak ke-7 ini dia bertemu dengan International Master kawan. Langsung kita ke papan permainannya Iren melawan Grandmaster di babak kelima melawan Grandmaster Valentin Dragnev. Dan di sini Iren pegang putih kawan, mengawali dengan pion D4. Papan yang admin gunakan adalah papan Lichess karena game ini diupload di Lichess kawan, di chess.com tidak diupload turnamen ini. Dan dilanjut dengan langkah kuda F6, kita temui pembukaan Queen's Indian Defense kawan, pion B6. Dan di sini dengan pion A3, langkah utama untuk melanjutkan permain Queen's Indian Defense bagi putih pada posisi ini adalah sama-sama Fianchetto gajah terang kawan. Kemudian di sini bisa dibalas dengan gajah A6 juga bisa, ataupun gajah B7. Tentu saja gajah B2 di langkah berikutnya, gajah E7, rokade kawan oleh putih. Dan di sini hitam juga bisa membalas rokade atau sementara waktu pion D5. Jalur utamanya adalah rokade, kuda C3, dan bisa dilanjutkan oleh hitam dengan langkah kuda ke peta E4 kawan. Dan mungkin di sini gajah D2 juga bisa dilanjutkan oleh putih. Itulah jalur utama permainan Queen's Indian Defense kawan, tapi kita tidak melihat permainan jalur utama. Iren memilih variasi nomor 2 kawan dengan langkah pion A3 tadi. Dilanjut dengan gajah B7, lanjut hitam kawan. Di sini Iren melangkah kuda C3 melanjutkan pengembangan dan hitam langsung menantang pertukaran. Diterima oleh Iren kawan, kuda pukul kuda diambil balik, kemudian kuda mundur ke peta D2 ancam balik gajah. Dan di sini gajah ditarik mundur ke peta B7 merupakan pilihan yang paling banyak kawan. Dan pilihan nomor 2-nya adalah gajah ditarik ke peta G6. Hitam memilih dengan langkah gajah kembali ke peta B7. Dan Iren mendapatkan kontrol peta pusatnya sekarang kawan dengan 3 pion di sentral ini. Cukup bagus, sementara pembukaan Iren kawan mendapatkan kontrol penuh di peta pusat. Dan pilihan utama di game-game terdahulu, menteri ini langsung keluar ke peta F6 kawan. Coba tekan pion yang ada di peta D4 ini. Memilih dengan pion G6 dan dicap dengan langkah gajah D3. Lanjut Iren, di sini gajah G7, double Fianchetto sekarang oleh hitam kawan. Dan gajah ini terlihat sedang incar peta D4. Di sini Iren melangkah kudanya kembali ke peta F3, mempertahankan pionnya kawan, dicap dengan langkah rokade. Langkah utama di game-game terdahulu bermain dengan pion D6 kawan, tapi memilih dengan langkah rokade. Selanjutnya adalah rokade juga oleh Iren. Di sini kuda berkembang ke peta C6. Di posisi ini kawan, yang paling sering menemui diagram seperti ini adalah Richard Rapport tahun 2019 saat menghadapi Fedoshev remis kawan. Richard Rapport memilih dengan pion D6 kawan. Atau juga bertemu dengan Inarkiev pada tahun yang sama, bermain dengan pion E6 ini Richard Rapport menang atas Inarkiev. Tapi di sini hitam memilih dengan langkah kuda C6 memberikan pressure bagi peta D4, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah tercapai sebelumnya di langkah ke-11 ini. Selanjutnya adalah gajah G5 terlebih dahulu, lanjut Iren, pion F6, dan sementara diagonal terblokade. Itulah maksud Iren kawan untuk provokasi pion F6 ini, dan gajah ditarik mundur ke D2. Pion F5 dibuka kembali juga menantang pertukaran pion ini kawan, dan di sini diterima oleh Iren. Pion E pukul pion F5, pion G pukul pion F5, dan sekarang pion D5
untuk menghindari ancaman dari gajah ataupun kuda di sini kawan, dengan tempo ancam kuda. Tapi memang terlihat merelakan pion di sini kawan, tapi jangan salah, Iren punya pion yang mempunyai tempo juga hajar gajah. Kalau melanjutkan dengan gajah ambil benteng, ya tentu saja pion ini ambil gajah dan tempo juga ancam benteng hitam kalah kawan. Tentu pada posisi ini kawan, gajah ini akan ambil pion terlebih dahulu dan benteng akan digeser oleh putih kawan. Putih akan tetap menang, unggul jumlah perwira karena tadi mendapatkan kuda C6. Kembali lagi ke langkah aslinya, jadi hitam merespon dengan kuda lari terlebih dahulu ke petak E5 dan Iren menjawab dengan langkah gajah C3. Di sini terjadi pertukaran kuda kawan, diambil balik oleh Iren dengan menteri. Selanjutnya gajah pukul gajah C3 diambil balik oleh pion B. Sedikit jelek kawan konstruksi pion putih di sini, tapi permainan masih cukup level. Dibalas dengan langkah menteri ke petak G5. Langsung keluar kawan, mungkin digeser rajanya, bentengnya siap digeser ke lajur G. Dengan kekuatan gajah terang di diagonal ini juga bisa merepotkan Iren jika Iren tidak berhati-hati. Benteng F bergeser ke E1, benteng A bergeser ke E8, dan di sini Iren mengangkat benteng ke petak E3. Pion F4, Iren membalas dengan langkah menteri ke petak E4. Ancamannya simpel, skakmat kawan, dengan merelakan benteng ini. Tapi menurut Stockfish, lihat ada tanda biru, tanda seru, artinya langkah ini merupakan langkah yang kurang presisi menurut Stockfish. Stockfish menyarankan benteng ini dipertahankan mundur ke petak E1 kawan. Mungkin di sini benteng hitam diangkat naik ke petak F6, kemudian nanti juga ada opsi bisa bergeser ke lajur H kawan. Di sini kalian bisa bertahan dengan pion H3. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Iren lebih memilih menterinya memberikan ancaman di sini. Diantisipasi dengan langkah benteng E7 menjaga baris ketujuhnya dan menteri E5 tantang Iren kawan. Ditolak dengan langkah benteng G7, pertahankan untuk menguasai lajur G. Kalau terjadi pertukaran di sini, hitam masih menguasai lajur G kawan, dan inilah yang dilakukan oleh Iren, melanjutkan tetap melakukan pertukaran. Diambil balik oleh benteng, benteng digeser ke lajur H, coba pressure pion yang di sini kawan. Terlebih dahulu pion E pukul pion D5, dan di sini ada pilihan benteng E1 kawan ataupun ambil pion yang ada di petak H7. Iren memilih dengan benteng ke E1 dan berlanjut dengan langkah pion didorong maju ke H5. Pion C pukul pion D5 kembali membuat langkah yang kurang presisi. Kalau Stockfish menyarankan dengan pion F3 kawan untuk blokade diagonal ini. Ya, di sini mungkin benteng F7 atau kalian melanjutkan dengan langkah pion pukul pion akan memberikan tempo bagi gajah pukul balik kawan dengan tempo skak. Mungkin di sini kalian mencoba menantang pertukaran dan bisa berlanjut pertukaran di sini kawan. Tapi memang posisi hitam sudah bagus kawan, apalagi konstruksi pion putih ini sudah berantakan. Hitam dalam posisi yang lebih baik. Memilih pion H5 dan Iren tadi melanjutkan dengan pion C pukul pion D5 dan dibalas ambil balik oleh gajah. Gajah E4 menantang pertukaran, ditolak dengan langkah raja bergerak ke petak G7. Mungkin persiapan memberikan jalan, mungkin bagi bentengnya di sini kawan, atau menghindari diagonal terang ini kawan. Langkah terbaiknya tadi gajah ini dipertahankan ke petak E6 dengan tempo serang benteng di sini kawan. Benteng H4 dan bisa akan lanjutkan dengan raja bergerak ke petak G7 atau benteng bergeser ke petak C5 untuk incar pion yang di sini. Tapi raja hitam tadi lebih memilih langsung bergerak ke petak G7. Dan di sini Iren melangkah benteng ke petak D3, kembali membuat langkah yang kurang presisi. Stockfish menyarankan baku hantam seperti ini kawan. Tapi memang hitam posisinya sudah bagus kawan, karena konstruksi pion dalam permainan endgame ini tidak terlalu menguntungkan bagi putih. Kembali lagi ke langkah aslinya, Iren memilih dengan bentengnya bergeser ke petak D3 dan dimanfaatkan benteng hitam E8 mengepin gajah kawan, dan di sini pion F3, selanjutnya adalah pion D6 lanjut hitam. Membuka sebanyak mungkin diagonal-diagonal bagi pergerakan gajah terangnya jika putih tidak mengadu gajahnya. Tapi sementara saat ini tidak akan mungkin kawan, dan raja bergerak ke petak F2.
langkah terbaiknya benteng ini naik ke peta D4 sekarang kawan. Tapi memilih dengan raja bergerak ke peta F2 dan di sini gajah dipertahankan mundur ke peta F7. Di sini sudah jelas terlihat kawan, hitam ini sedang mengosongkan ruang bagi pionnya untuk ancam gajah kawan. Tapi ancaman itu tidak dilihat oleh Iren atau mungkin diabaikan. Merasa aman, keberadaan benteng sudah mendapatkan dukungan dari raja. Dia melangkah benteng D4 yang harusnya 2 langkah sebelumnya benteng ini sudah diangkat. Langkah ini adalah langkah kesalahan. Langkah terbaik adalah benteng ini digeser kawan ke lajur D. Untuk mencegah pergerakan pion didorong maju, tapi benteng diangkat naik ke peta D4 oleh Iren dimanfaatkan dengan pion D5. Gajah mundur ke peta D3, selanjutnya benteng pukul benteng dan Iren kehilangan 1 pion lagi kawan. Sekarang Iren minus 2 pion, hitam unggul 2 pion. Pion H4, benteng bergeser ke A2 incar pion di sisi kiri. Di sini benteng ambil pion F4, benteng ambil pion A3, masih selisih 2 pion kawan. Selanjutnya raja bergerak ke D2 melindungi pion, benteng A2 skak, raja ke E3, benteng A3, raja kembali ke D2, benteng kembali ke A2 skak. Kedua pemain ingin mencari increment kawan, tambahan waktu dengan langkah bolak-balik. Dan sekarang pion A5 agar tidak ada langkah pengulangan sehingga tidak ada potensi remis. Benteng F5, persiapan mungkin menyerang di peta atau lajur G ini atau tetap memberikan tekanan bagi 2 pion hitam ini. Selanjutnya benteng A3, raja kembali ke D2, benteng A2 skak, raja ke E3, sekarang pion A4. Pion C4 tantang Iren dan di sini ditolak dengan langkah benteng G2 kawan, merelakan pionnya di sini tapi dia menyiapkan pionnya segera didorong juga untuk bertahan di lajur G kawan. Pion C pukul pion D5, pion A3, di sini gajah C4, pertahankan posisi pion juga mengawal peta A2. Di sini pion tetap didorong kawan, Iren memilih dengan pion D6. Kalau Stockfish menyarankan pengorbanan di sini, tapi sudah sulit bagi hitam di posisi ini kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, Iren mencoba meloloskan pionnya sendiri kawan dan coba tekan gajah di sini. Pion dipromosikan menteri, benteng ambil gajah F7 skak, raja ke G6 dan pion segera dipromosikan juga oleh Iren. Tapi selepas menteri bergerak ke C1 skak ini kawan dan raja bergerak ke peta D4, Iren juga langsung menyerah di langkah ke-49. Apabila permainan tetap dilanjutkan, mungkin jadi seperti ini kawan, benteng akan ke D2 skak. Ini memaksa raja akan bergeser ke lajur E dan nanti akan dikejar-kejar lagi kawan. Seumpama kalian blokade dengan gajah, dengan tempo skak juga, simple sikat saja, diambil balik, menteri bergeser kawan skak. Raja bergeser entah kemana, raja ambil benteng dan pion ini kalau promosi kawan ya wassalam disikat saja. Dan hitam akan tetap menang. Itulah kawan permainan Iren di turnamen Cracker Resort Chess International 2023 di babak kelimanya. Dan sekarang sedang berlangsung babak ke-7 dari Iren. Silahkan kalian melihat gamenya ada di Lichess kawan di situ. Dan sementara sampai babak ke-6 yang sudah dimainkan oleh Iren menempati posisi ke-24 kawan. Kita doakan di game ke-7 ini posisi Iren kembali terangkat memetik kemenangan di babak ke-7. Oke, semoga permainan dari Iren tadi bisa menghibur dan memberikan bahan referensi dalam permainan Queen's Indian Defense khususnya di tahap pembukaan kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.